Tes. Menentukan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon izin saya berdiri di depan Bapak dan Ibu. Nama saya Gatot Subihargo Wijayadi. Jadi ceritanya apa ya? Ceritanya apa, Pak? Pak Damar, yang undang saya hari ini Pak Damar. Lalu di situ ada Bapak Kadis juga ada ya. Yang saya sapa dulu satu-satu. Ibu dari Bu Kadis dari Sibolga. Lalu Pak Kadis dari Pak Palas. Palas itu apa, Bu? Oh, Padang Lawas. Terus ada siapa lagi? Oh iya, yang Zoom nanti belakangan yang sudah kumpul dulu dong. BI Bapak, BI Pak. Izin Pak, saya duluan Pak. Biasanya BI duluan. Lalu Bapak dan Ibu yang hadir di sini serta yang mengikuti Zoom hari ini. Jadi saya suka garuk-garuk gitu. Kalau misalnya ketemu Bapak dan Ibu daerah. Karena kadang-kadang sekali lagi tadi seperti itu soal perda saja. Kita membuat sesuatu yang sebenarnya gampang, cuma kita buat susah gitu. Saya nggak tahu tuh kenapa gitu. Sebut gampang tapi dibuat susah. Terima kasih Bu, siapa nih namanya? Langkat kan? Bu siapa? Anaknya Bu Rina siapa Bu? Bu Diana. Lupa anaknya Bu Rina. Jadi entah kenapa gitu. Di saat kami itu yang di atas itu sudah setiap hari kerjanya itu diomel-omelin gitu. Diomel-omelin. Bapak Ibu tahu kan karakternya Pak Presiden kan? Itu kerjanya ngomel gitu kan. Jadi kalau kemudian mengkritisi kita. Terus sementara di daerah tuh beku gitu. Susah gitu cairnya. Provinsi nggak peduli sama kabupaten kota. Kabupaten kota juga nggak peduli gitu. Dengan kecamatannya gitu. Padahal kami sudah pada posisi yang demikian bekerjanya itu sudah demikian kalau orang bilang itu suka hilaf. Gitu. Hilaf itu maksudnya udah nggak pakai anu lagi gitu. Karena salah satunya ya saya coba exercise dengan Pak Bupati Langkat, jalan tuh buktinya gitu. Bahwa ada beberapa hal yang birokrasi yang nggak masuk ya berarti bukan masalah kita tidak melanggar hukum kan, ini masalah birokrasi kan, yang kita beku tadi kan beku. Gitu. Nah, saya sedang coba lagi dengan Kabupaten Selayar. Kami bekerja dua hari rapat, Pak Bupatinya hadir, seluruh kepala dinasnya, kami rancang langsung 4 perda aja selesai. Beliau minta dilanjutkan dengan Zoom dengan DPRD-nya, lalu Desember juga mau paripurna. Terus kalau kayak gitu gimana? Bapak Ibu merasa bahwa membuat perda itu sebagai sesuatu yang, karena begini, kalau misalnya kita ya sering ketemu sama orang daerah ya, sering mereka berkata gini, iya tapi kak susah Pak, kalau perda kita membuat perda itu harus lama, pakai bahasanya harus lama gitu. Saya tuh nggak tahu harus lama. Padahal sekali lagi ada mekanisme namanya diambil prakarsanya oleh dewan. Dan itu sah secara undang-undang. Mari kita exercise itu. Ada bolong-bolong di mana peraturan itu kan. Supaya kemudian menjadi tidak bolong kan ketemu bahwa harus diisi dengan ini tata cara ini, mekanisme ini, NSPK-nya ini kan dirubah gitu. Tapi sampai sekarang itu rata-rata tidak pernah. Contoh sederhana aja saya sebut tadi bilang, Undang-Undang Cipta Kerja. Disuruh disuruh 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini kan 2 November tuh 2020. 3 bulan kan November, Desember, Januari, Februari 2021. Dibuatlah namanya aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah keluar PP, banyak tuh PP tuh aturan pelaksananya. Dan 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, seluruh ketentuan peraturan perundangan yang bertentangan itu harus dimatikan. Dan masih banyak di daerah Bapak Ibu nggak pernah peduli. Itu salah satunya ada Undang-Undang Perda mengenai perumahan modal. Ada perda mengenai macam-macam. Terakhir malah kemarin kami di Depok, kota Depok membuat perda syariah kan ditolak kan. Habis 450 juta ditolak, gitu aja perdanya yang sang gitu. Penegakan syariah di Depok kemarin. Bapak Ibu googling deh. Sebulan yang lalu. Ya karena memang tidak boleh membuat ketentuan syariah pada sebuah peraturan daerah. Kecuali di Aceh. Karena sudah ada undang-undangnya, undang-undang mengenai Aceh. Sehingga Bapak Ibu marilah sama-sama kita melihat sebagai sesuatu sebenarnya sampai kemudian Pak Presiden bilang, Pak Presiden, buka dong satu dong.
Tuh, jangan mempersulit investasi. Jadi saya masuk hari ini saya mau membahas mengenai PP 24 2019 mengenai insentif dan kemudian investasi daerah. Cuma tadi di depannya sudah di eksersis sama Bu Siti harus bicara perda, jadinya saya padang sedikit melebar ke hal yang lain. Jadi saya mulai dari satu, jangan mempersulit investasi. Arahan Presiden kemarin ketika bicara di Rakornas investasi, jangan mempersulit investasi. Salah satunya perda. Salah satunya Bapak Ibu tidak menambah namanya manajemen layanan investasi. Salah satunya Bapak tidak membuat iPro. Gimana investasi bisa masuk dan gampang nggak ada iPro-nya? Nggak ada proyek yang ditawarkan. Perda, iPro. Coba deh kita elaborasi semuanya. Jangan mempersulit investasi. Investasi sulit, kenapa Pak? Investor nggak bisa ngelihat daerah Bapak dan Ibu karena hanya bicaranya potensi. Gitu. Kan hari ini provinsi lagi bikin peta potensi itu. Emang kan dengan peta potensi itu kemudian bisa langsung masuk investasi? Enggak. Bapak Ibu lihat Google aja malah lebih lengkap datanya ketimbang peta potensi itu. Lebih akurat malah. Bapak Ibu tanya Bjorka itu malah lebih lengkap lagi melihat kedalaman informasi. Ibu hukum ketawa. Bu kalau lihat saya begini saya nggak marah loh Bu. Saya itu memang gayanya lebih daripada orang Medan loh saya. Jadi jangan memperoleh investasi. Bapak Ibu nggak punya iPro, Bapak Ibu nggak punya perda yang sesuai yang harus diturunkan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bapak Ibu masih mempunyai perda yang bertetangga dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu mempersulit investasi. Jadi semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mempersulit investasi. Percaya dia sama saya. Kita buktikan deh kalau nggak percaya. Termasuk saya kalau nggak menjelaskan ini. Ya, jadi jangan mempersulit investasi. Kedua, hilirisasi nilai tambah yang ingin kita peroleh. Pakai bahasanya Pak Presiden nih. Enggak bisa lagi kita mengekspor dengan bentuk bahan mentah. Seberapa jauh Bapak Ibu di sini berpikir untuk hilirisasi? Bapak Ibu membuat kawasan industri, Bapak Ibu membuat kawasan peruntukan industri, memformat daerah ini, provinsi ini, dan kabupaten kota. Enggak ada. Jadi nomor satu, kita sah sudah. Kita mempersulit investasi. Nomor dua, kita nggak pernah peduli. Kabupaten, kota. Entah saya kasih tahu. Salah satunya adalah ketika contoh draft perda mengenai insentif. Harusnya bisa mengcreate, mendorong industri masuk. Jadi saya sedikit senggol-senggol ini. Nanti baru kita elaborasi dalamnya. Jadi hilirisasi nilai tambah yang ingin kita peroleh nggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah. Jadi kita harus membuat namanya kawasan industri. Kawasan industri berdiri di dalam namanya zona kawasan peruntukan industri. Seberapa jauh Bapak Ibu sekarang kabupaten kota provinsi peduli dengan adanya membentuk kawasan peruntukan industri, kawasan industri nggak ada. Nggak pernah ada. Ya. Benahi OSS baik di kabupaten kota, provinsi maupun di pusat. Pernah Bapak peduli ini benahi OSS? Bapak punya manajemen layanan. Gimana kalau tiba-tiba misalnya ada orang datang karena nggak punya paket internet? Coba Bapak Ibu lakukan apa? Ini ceritanya PTSP Sibolga sebelahnya Tapteng. Tapi Tapteng PTSP-nya lebih jauh menjorok ke sana. Tiba-tiba ada orang di sebelah Sibolga itu, di Tapteng itu, tapi lebih dekat ke Sibolga PTSP-nya. Layani nggak? Coba. Bantu nggak? Kan lihat, Bapak dari mana? Saya Tapteng. Saya di Sibolga, sana kok. Apakah kita ngeliatnya itu? Lalu Bapak Ibu punya peraturannya nggak? Untuk itu supaya Bapak Ibu melakukan itu punya kekuatan hukum. Itu jawaban. OSS yang kewenangan. Bapak Ibu membuat manajemen layanan enggak? Bapak Ibu membuat namanya tim divisi yang kemudian menerjemahkan setiap bantuan hukum kepada investor. Enggak ada kan? Yang benar OSS. Ini 1 2 3 yang sudah ketiga. Manajemen layanan. Bapak Ibu kemudian namanya layanan berbantuan. Bikin enggak? Ada orang karena ini Sibolga ada yang ke arah laut. Daripada dia lama-lama hanya dibikinlah namanya bergerak mobile. Layanan bergerak, mendatangi investor. Daripada dia susah kan? Dibikin nggak seperti itu? Akibatnya apa? Daerah-daerah yang terpencil itu nggak bisa mengakses OSS, nggak bisa mengakses DPM PTSP. Dan Bapak Ibu diamkan saja kan? Ada peraturannya, ketentuannya. Bapak Ibu atur nggak ini? Namanya manajemen layanan. Nah, 1 2 3 aja kita sudah benar kata Presiden.
Lalu kejar target investasi tahun 2002 sebesar 1.200 triliun. Kami punya program namanya relokasi. Bapak Ibu, untuk menambah kejar target ini, Bapak Ibu kan berarti setiap Bapak Ibu bisa menyiapkan daerahnya, membuat iPro sehingga proyek masuk kan? Investasi masuk kan? Kalau sekarang Bapak Ibu tidak menyiapkan proyek, bagaimana investasi bisa masuk? Ini cerita 2022. Tinggal 3 minggu lagi kan? Dari awal tahun lalu Bapak Ibu udah nggak peduli. Sehingga 1, 2, 3, 4. 4-nya kita gagal semua. 4 berarti kita sudah sesuai. Kita tidak bisa mampu mengejar. Kami nggak punya wilayah. Bapak Ibu punya provinsi, kabupaten, kota. Setiap lokasi investasi pasti di wilayah itu. Bapak Ibu yang punya wilayah itu ketika punya sektor unggulannya, Bapak Ibu lakukan penawarannya pada investor supaya terkejar itu. Tentu jawabannya adalah AUA gelap gitu kan. Nggak mah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima juga gampang padahal. Pakai itu HPBD gitu. HPBD kan biasanya Bapak Ibu senang disimpan kan, simpan biar berbunga. Karena Bapak Ibu mungkin nih niatnya ngeres nanti aja kalau yang benar ini proyek ini aja gitu kan misalnya gitu. Yang ini simpen dulu gitu misalnya. Akibatnya disimpan. Padahal sudah digelontorkan dari Menteri Keuangan. Sampai 1, 2, 3 yang kelima ini Pak Presiden sampai menyimpulkan itu yang pada posisi tidak saya bilang tidak cocok gitu kan dengan investasi kan. Tapi artinya minimal ada beberapa program-program di daerah yang tidak jalan karena uangnya itu nggak dipakai. Pada uangnya ada, tapi nggak Bapak Ibu pergunakan, nggak Bapak Ibu serap. Kebanyakan itu disimpan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 ini semuanya ada kaitannya dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kemudahan, mudah kan? Jangan mampu sulit investasi. Mudah lawannya kan? Jangan mampu sulit investasi. Kita hari ini bahas pemberian insentif dan kemudahan. Lawannya Pak Presiden. Kita Pak Presiden. Ayo lagi. Ini izinkan saya cerita. Ini sudah berkali-kali. Cuman ditutup tahun ini saya mau cerita, nanti saya koneksikan dengan tugas Bapak dan Ibu terkait dengan pemberian insentif dan kemudian investasi di daerah. Jadi kira-kira sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sejarah undang-undang yang sudah kita lalui, yang semuanya itu yang membuat kesulitan investasi yang arahan Presiden pertama tadi terjadi. Jadi saya pakai ujung yang atas itu, urusan penanaman modal dan kinerja penanaman modal. Penanaman modal dan penanaman modal. Sebenarnya PTSP yang Bapak Ibu emban itu bukan urusan. Cuman Bapak Ibu pakai namanya. Di DPM, Dinas Penanaman Modal. Urusannya itu penanaman modal, Dinas Penanaman Modal. PTSP itu adalah salah satu fungsi dari urusan penanaman modal. Itu urusan apa? Urusan pelayanan yang bawah. Jadi di dalam urusan penanaman modal itu ada 5 sub urusan. Urusan PIPM, pengembangan iklim penanaman modal. Kalau di provinsi sudah disebut Renbang. Lalu yang kedua mengenai data dan sistem informasi penanaman modal. Itu bidang sendiri sebenarnya. Lalu kemudian ketiga pelayanan penanaman modal yang Bapak Ibu sebut PTSP. Itu bidang di dalam urusan penanaman modal. Cuman Bapak Ibu kan lebih senang bilangnya PTSP. Kenapa Bapak Ibu nggak lebih senang bilang penanaman modal saya gitu? Bapak Ibu ke Kejaksaan deh RI, ada itu namanya PTSP. Googling deh, Kejaksaan RI, PTSP. Apakah disebut dengan Kejaksaan dan PTSP? Enggak kan? Itu yang saya sering bilang, ini gagal fokus kita karena kita memandang diri kita sendiri sudah sangat remeh. Kita mengangkat nama PTSP di atas menjadi namanya nama dinas. Apakah PTSP tidak ada di dalam pelayanan puskesmas gitu? Ada, boleh sebutkan pelayanan terpadu, gitu. Dari mulai obatnya, resepnya, ini semuanya satu PTSP. Tapi nggak pernah puskesmas dan PTSP. Dinas lain lah, pendidikan, pakai pendidikan dan PTSP. Lingkungan hidup dan PTSP. Dinas tenaga kerja dan PTSP. Masing-masing mereka punya. Karena PTSP itu ranahnya masuk ke dalam pelayanan terpadu ya. Masuk ke dalam ranahnya Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang 25/2009 itu pelayanan publik harus secara terpadu. Tapi Bapak Ibu lebih senang sekarang DPM, PTSP. Kalau saya lebih senang DPM. Gitu. Makanya saya bilang saya akan cerita. PIPM saya ulang lagi. PIPM data dan sistem informasi penanaman modal, lalu pelayanan, lalu dalak penanaman modal, dan lalu promosi penanaman modal. Ini saya coba ungkap lagi karena kalau nggak salah sudah ada edaran Menteri Dalam Negeri yang sekarang nanti ada fungsinya cuma 2, penanaman modal dan PTSP ya.
Salah sendiri Bapak dan Ibu karena sudah pakai nama DPM PTSP. DPM saja. Salahnya sendiri. Biro organisasinya. Urusannya adalah PTSP. Bidang-bidangnya adalah itu PIPM atau Renbank suka pakai PIPM, data sistem informasi, pelayanan pada modal, DALAX, dan promosi investasi. Malah suka ada begini, DPM PTSP, ada bidang penanaman modal kan, suka gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kayak bikin gini nih, Kementerian Agama, ada Dirjen Agama coba. Kan Kementerian Agama, Dirjen Agama Islam, Dirjen Agama Kristen, dan di kerukunan antaragama. Sub-subnya kan. Dinas Pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, PAUD, dan non PNF, pendidikan non formal. Pernah ada dinas pendidikan, bidang pendidikan nggak ada. Jadi saya aneh gitu. Dinas penanaman modal, ada bidang penanaman modal sama, kepala dinas sama kepala bidangnya sama, tugasnya sama, kan mereka sama bidang kan, cuman dibidangin. Berarti dia ngapain tuh? Kepala bidang itu harusnya dia gajinya setara dengan kepala dinas. Orang setara kok. Dinas penanaman modal, bidang penanaman modal. Bidang itu, bidang PIPM, bidang data sistem informasi penanaman modal, data pelayanan, bidang pelayanan penanaman modal, bidang dalak penanaman modal, dan bidang promosi penanaman modal. Itu. Jadi Bapak itu udah gagal fokus saja. Akibatnya sekarang keluar lagi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor berapa gitu. Yang nanti tugas fungsi Bapak Ibu kemudian kaitannya dengan jafungnya itu kemudian dibagi dua, jafung PTSP dan jafung penanaman modal. Saya heran, padahal urusannya penanaman modal gitu. Bapak Ibu lihat dinas yang lain lah, pendidikan, dinas dan perindustrian. Coba dinas perindustrian, ada bidang perindustrian, enggak kan? Industri kecil, menengah, apalagi. Subnya itu dari payung yang benar dari perindustriannya disub-subkan lagi. Cuman Bapak Ibu sudah gagal fokus ketika kemudian Bapak Ibu menerjemahkan. Dan itu bukan salahnya dari kami, salahnya biro organisasi. Penanaman modal, urusannya tiba-tiba ada bidang penanaman modal. Lucu ya. Mari kita tertawa bersama-sama sebelum kita Natal dan Tahun Baru. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5 undang-undang loh. Pertama Undang-Undang 25 2007 penanaman modal sudah bilang pelayanan terpadu satu pintu, didelegasikan, nggak jalan itu di 2007. Jadi di dalam pelayanan perizinannya itu bikinlah PTSP gitu. Itu di dalam pelayanan penanaman modal bidangnya bikinlah PTSP. Itu yang kuning panjang itu. Lalu diperkuat lagi oleh Undang-Undang 20 2008. Iya, kalau usaha mikro kecil menengah juga PTSP gitu. Coba bayangin tuh. Ngomong lagi. Jadi 4 undang-undang bilang PTSP. Karena Undang-Undang UMKM, Undang-Undang 20 2008 tentang bicara juga penanaman modal, usaha, tapi kriteria usaha mikro kecil menengah. Ketika bicara pelayanan publik bilang lagi, iya kalau PTSP itu kalau untuk penanaman modal ya, kalau pelayanan terpadu itu kalau penanaman modal itu wajib PTSP. Di dalam Undang-Undang 25 2009 pelayanan publik. Bunyinya gini, kalau memang itu penanaman modal, urusan penanaman modal, wajib PTSP. Bapak Ibu bikinnya apa? PTSA. Ada tim teknis. Ya kan? Jadi udah dikasih kepala daerah kepada kepala dinasnya untuk menandatangani on behalf kepala daerah menandatangani semua pelayanan perizinan. Cuman Bapak Ibu kemudian melebarkan lagi, dibutuhkanlah tim teknis yang kemudian kerjaannya nggak tahu ngapain. Padahal sudah dikasih kepada didelegasikan kepada kepala dinas. Tuh. Lahirlah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PTSP. Untuk ketahuan lebih lanjut, lihatlah peraturan perundang-undangannya. Jadi Undang-Undang pemerintahan daerah itu undang-undangnya Kemendagri yang Bapak Ibu anut itu bilang pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan PTSP. Untuk ketentuan lebih lanjut lihatlah peraturan perundang-undangannya. Lihatlah, dengarlah saya ngomong nih undang-undang. Saya ngomong 3 undang-undang kan. Lihatlah peraturan perundang-undangan tadi. Cuman Bapak Ibu masih ngeyel lagi, tim teknis lagi, PTSA. Pelayanan terpadu satu atap itu Samsat, berbagai macam satu lokasi, di situ ada berbagai macam mall pelayanan publik tuh kayak gitu, PTSA. Jadi beberapa institusi yang memang tidak bisa dicampur, tidak ada delegasikan, tidak satu pintu. Tapi Bapak Ibu lakukan itu ketika bicara penanaman modal, Bapak Ibu gebar-gebar lagi kepada tim teknis. Itu yang salah siapa? Tahu. Yang salah saya kan. Lalu kemudian karena gergetan, lalu ditutuplah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020. Sudah kalau pada nggak bisa diambil oleh pusat. Diambil semuanya ke pusat sekarang. Bapak Ibu sekarang yang pelayanan perizinan sekarang bengong-bengong aja udah semuanya izin-izin sudah kami proses sendiri secara otomatis pakai mesin. Titik, selesai, wassalam.
Itu baru bicara pelayanan perizinan tuh. Nanti dalak kami ambil lagi, lama-lama promosi Bapak Ibu ngajak mampu, kami ambil lagi tuh, yang biru tuh. Habis Bapak Ibu urusan penanaman modal di daerah habis. Karena Bapak Ibu sendiri nggak mau melakukan. Ya. Kemudian ketika bicara ini, lahirlah di tengah-tengah itu pelaksana PP 96 2012 tuh. Pelaksanaan Undang-Undang 25 2009. Di 2012 itu wajib PTSP itu. Set. Nggak dikerjain juga. Kemudian ketika bicara di PP 24 2018, kami bilang ini, ya sudah, yang penting ketika mereka memproses izinnya, pakailah checklist. Jangan sampai izinnya itu diproses sama orang. Mereka menyatakan checklist, setuju. Kami lakukan komitmen, dia berkomitmen akan melakukan seperti bisa gini. Ini misalnya, ini tata ruangnya dekat bandara, bikin bangunan tidak boleh lebih dari 2 lantai. 2 lantai. Kan lihat tata ruangnya tuh. Oh, pelabuhan udara loh Pak, ini bahaya bandar udara. 2 lantai ya Pak, kayak 2 lantai. Izinnya cukup dengan checklist. Nah, oleh karena itu ketika bicara 2018 itu, yang namanya mundur ke belakang itu kan tadinya pra-audit tuh yang kuning manjang. Kantong pra-audit. Izin yang Bapak Ibu audit kan, sebelum Bapak Ibu menyatakan iya, izin itu nggak boleh keluar. Itu yang 2018. Selepas 2018 ini namanya sudah post-audit. Karena mereka komitmen, iya. Kemudian dia komitmen dengan checklist. 2018 sampai 2021 nggak beres-beres juga, sudah walaupun sudah checklist. Lahirlah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, ditarik semuanya. Itu selesai. Yang namanya self-audit. Sekarang investor suka-suka dia ngisi, mau salah, mau bener. Sudah self-nya investor. Kami pun juga nggak mampu lagi, karena memang sudah konsekuensinya. Karena kan kalau kami ambil misalnya pra-audit, post-audit, kemudian menjadi sentralistik betul-betul gitu kan, yang hanya kami kan kami keteteran nanti. 508 kabupaten kota, 34 plus lagi 4 Papua jadi 38 provinsi, harus kami izinnya kami itu pakai mesin kan. Semuanya dinaik. Sehingga self-audit itu berlaku mesin. Mesin kalau investornya nggak ngerti, banyak sekali izin-izin salah. Atau mesinnya tidak memproses. Tidak bisa memproses OSS RBA-nya. Jadi sekarang terjadi namanya era self-audit. Semenjak Cipta Kerja itu 2021. Dengan lahirnya PP 5 2021, lalu PP 6 2021, kemudian perizinan berusaha di daerah PP 6. Sehingga Bapak Ibu sekarang poinnya apa? Pra-audit sudah diambil mesin, PTSP sudah diambil. Jangan Bapak Ibu jangan bangga dengan PTSP sekarang sudah diambil mesin sudah. Bapak Ibu ngerokok itu main gaple, izin semua keluar. Lalu kemudian kedua, dalak ketika bicara post audit sudah juga semuanya diambil oleh LKPM online. Bapak Ibu yang penting sudah memberikan pengertian kepada daerah supaya wajib menyusun LKPM. Nilai berapapun realisasi masuk kan terjadi di LKPM. Kan semuanya masuk di LKPM. Yang penting mereka rajin. Mau berapa juta triliun pun bisa realisasi kok. Gitu. Oke, ya kan? Tinggal terakhir self audit promosi. Kenapa harus promosi? Izinnya sudah gampang, aplikasinya sudah oke, OSS RBA, tapi itu kosong, nggak ada barang yang bisa memproses untuk izinnya. Kenapa barangnya nggak punya? Karena nggak punya apa? Nggak punya iPro. Orang mau minta izin apa? Barangnya nggak ada di daerah, kabupaten nggak punya, provinsi nggak punya. Akibatnya apa? Sekarang kalau Bapak Ibu membayangkan OSS RBA itu kayak seperti misalnya Tokopedia, barangnya nggak ada. Tokopedia-nya bisa apa namanya itu? Bayarnya bisa pakai dari jarak jauh, pakai online, tapi barangnya nggak ada. Bapak Ibu buka Grab, aplikasinya keren kan? Bisa bayar juga pakai Grab. Tapi ketika dibuka nggak ada, supir-supirnya nggak ada. Itu OSS RBA sebentar lagi gagal. Kalau Bapak Ibu tidak membuat barang-barangnya itu yang namanya iPro itu. Dengan baca iPro, dia lihat izinnya, KBLI-nya langsung di-apply. Tapi Bapak Ibu nggak pernah membuat iPro. Jadi sekali lagi, era promosinya sudah Bapak Ibu jalani dari sejak 2021, Bapak Ibu masih bengong gitu kan. Kemudian sebentar lagi kalau lama-lama nanti presidennya kan tinggal 2 tahun lagi, gregetan kan diambil alih lagi sudah. Jadi PIPM, pelayanan, dalak, promosi sudah disentralistik lagi. Selesai kan? Karena kan tinggal promosi ini, promosi kami nggak bisa. Bapak Ibu dengan proyek-proyek yang Bapak Ibu buat, kami nggak bisa, nggak mampu. Sehingga mau ngapain lagi? Tapi Bapak Ibu nggak mau jalan, nggak mau gerakin, nggak mau membuat. Masih bicaranya potensi terus gitu. Padahal Jorka saja sudah bisa, bukannya potensinya, dia bisa tahu isi kantong duitnya orang, berapa kantongnya, alamatnya ini. Bapak Ibu bisa bicara potensi. Kami untuk Tapteng ini
cocok buat kami untuk Sibolga, cocok untuk ini. Cocok untuk ini. Tapi project dong, tawarkan, rumuskan. Ini. Jadi silakan Bapak Ibu, sekarang ini sudah akhir tahun, ini sudah yang keberapa saya di sini bahas, kemarin juga saya bahas di beberapa daerah. Saya sengaja ulang lagi. Mudah-mudahan tahun depan ada hal yang baru atau paling nggak sedikit Bapak sekarang mulai main. Jadi poin Bapak dan Ibu sekarang DPM saya nggak mau pakai PTSP ya. DPM itu hanya poinnya pada promosi, heavy-nya. Karena sekarang eranya sudah era promosi. Kalau Bapak Ibu itu tidak mau lagi bergerak di bidang promosi, wassalam. Saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Kenapa? Karena pelayanan sudah OSS RBA, pusat sentralistik. Dalak sudah OSS RBA sentralistik. Sudah legal PEM online. Tinggal promosi kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi mampu kalau Bapak Ibu memaksa kami ini mampu. Petain aja, bikin aja. Ini proyeknya ini pembangkit tenaga listrik di mana, tiba-tiba di depannya rumahnya Pak Bupati terjadi pabrik misalnya gitu kan. Kan kami suka-suka kami kan. Bikin iPro. Membuat apalagi membuat pabrik tekstil, tiba-tiba di rumahnya Sekda, Pak Sekda, cuk lokasinya banget. Terus rasa kami kan Bapak Ibu nggak mau gerak-gerak juga promosi. Itu. Kok Bu Diana senyum-senyum kenapa Bu? Udah bosen ya? Lagi? Nah sekarang ini kita masuk ke dalam saya memframing Bapak dan Ibu untuk kenapa harus perlu perda insentif dan kemudahan investasi di daerah. Perda insentif dan kemudahan investasi. Beberapa daerah kemarin langsung saya jumping kepada pembuatan namanya legal draftingnya. Sekarang saya harus mundur nih. Saya membuatkan cara mindsetnya, cara berpikirnya. Kenapa tiba-tiba ada legal draftingnya kemarin kan begitu kan? Langkat misalnya kan ini pasal sekian ini saya langsung aja kan karena kebiasaan. Naskah akademis itu adalah seperti resep masakan kalau saya sudah bilang gitu. Naskah cara membuat nasi goreng. Ambillah kecap, nasi kecap diaduk, bakallah kompor kayak gitu. Itu naskah akademis. Legal drafting itu nasi gorengnya. Kalau sudah biasa masak nasi goreng, perlu nggak baca resepnya? Nah, yang saya lakukan dengan daerah kemarin membuat langsung naskah legal drafting. Lalu kan nanya, Pak, naskah akademisnya perlu nggak? Perlu. Kalau buat BPK audit, kan harus jelas. Tapi kalau sudah seperti ini perlu nggak naskah akademisnya kami buat FGD? Nggak usah, legal drafting aja. Orang udah jelas kok legal drafting. Karena kan tahapannya kan naskah akademis, FGD, masukan, dapat naskah akademisnya jadi firm, jadi bulat, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam legal drafting kemudian FGD lagi, jadi bulat pasal per pasal, lalu kemudian ke Kanwil HAM, kemudian diparipurnakan, diundangkan kan gitu. Jadi kalau saya shortcut aja gitu. Tapi Bapak Ibu tetap bikin naskah akademisnya. Makanya kemarin kan bikin aja Pak. Cuma saya nggak peduli bunyinya apa sebenarnya. Yang penting kan gampang. Ini nasi goreng sudah jadi. Maksud bikin menunya Bapak resep nggak bisa. Oh nasi goreng warna merah pasti kasih kecap. Ambillah kecap. Ada cabai butir-butir. Ambillah cabai. Ini kok kecap cabai digabung satu. Cabai dan cabung gitu. Kan itu gampang aja kan bikin resepnya kan. Gitu ya. Jangan buat susah yang kalau udah kayak gini negara yang sudah mau resesi besok kan kita harus siap-siap. Nah, kegiatan promosi. Bapak Ibu kalau melihat perda insentif, makanya kembali lagi jangan mempersulit investasi. Ini. Jadi apa? Pertama bicara promosi. Promosi itu ada 1, 2 tadi bidang promosi ya. Sehingga kerjanya bidang promosi itu apa sih? Melakukan advertising, 2 itu yang kiri itu. Kedua melakukan sales promotion. Ketiga melakukan personal selling. Keempat melakukan public relation. 4 tugas bidang promosi sebenarnya. Advertising apa sih? Masa-masa iklan, billboard gitu kan, di terminal, di pinggir jalan gitu kan. Advertising di iklan di koran gitu kan. Walaupun ada caranya ya, nggak bisa sembarangan memasang gitu aja. Lalu sales promotion apa? Sales promotion tuh ini, tuh yang gambar gede itu. Ini belakangan. Lalu personal selling apa? Personal selling itu kemudian menjajakan ini nanti yang sales promotion nanti saya bahas tuntas belakangan, tapi saya lompat dulu ketiga. Personal selling itu menjajakan proyeknya langsung kepada orang ke orang. Bisa dengan business matching, one-on-one meeting. Itu personal selling. Jadi jangan sampai menjajakan iPro, kalau teori saya, jangan sampai menjajakan iPro itu pakai advertising. Karena dia susah untuk dicerna sama orang, sehingga harus personal selling. Ya, jadi personal selling. Bapak Ibu dari bidang promosinya ketemu investor, langsung ini Pak paparan langsung kayak gini, ini saya sedang personal selling nih paparan. Ketiga public relation. Public relation dengan cara mengemasnya ke dalam pemberitaan. Itu bisa menaikkan pamor juga.
Misalnya Messi lagi naik kan, koran bayarannya sebentar lagi naik gitu, tak gitu. Gara-gara public PR-nya makin tinggi dia. Bapak Ibu bisa mengemas itu menjadi PR-nya tinggi dengan cara PR. Tiga. Nah, saya khusus yang ketiga nih. Kedua, sales promotion. Sales promotion itu identik dengan apa yang kita lakukan, perda insentif dan kemudahan investasi daerah. Kita melakukan namanya sales promotion dalam promosi ini. Ini kan akhir tahun nih. Ini yang namanya perda pikit yang Bapak Ibu mau buat itu kayak gini. Memotong itu yang tiga tuh, beli handphone dipotong harganya, atau ada kadang-kadang ada spring sale pada musim-musim tertentu diobral. Black Friday pada hari Jumat diobral. Ketika bicara burger 50% di diskon. Lalu kemudian bisa juga dengan cara ini nih. Beli satu dapat satu atau diobral atau 20% itunya. 20% potongannya, rabatnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka itu goals-nya menciptakan namanya brand awareness. Ketika nggak punya brand, nggak punya namanya perda pikit, perda insentif dan kemudian investasi daerah, Bapak Ibu tidak berusaha kepingin daerahnya mempunyai brand awareness. Nggak aware, nggak pengen daerahnya itu memiliki daya pikat yang tinggi di mata investor. Satu tuh ya. Jadi sekali lagi nih, ini cara-cara kita tanpa sadar mempersulit investasi. Kita tidak pernah mengenalkan daerah kita. Kenapa? Kita tidak pernah merumuskan namanya perda pikit. Tuh, brand awareness. Kita nggak pernah peduli, biarin aja terkenal apa enggak daerah kita. Nggak peduli menggairahkan atau tidak. Kita tidak berikan insentif. Investor serah mau investasi mau enggak urusan serah dia. Kita nggak pernah peduli. Brand awareness nggak mau kita angkat di kabupaten kita, kota kita maupun provinsi kita. Karena kita nggak pernah ada perda pikit yang kita buat. Yang kedua, kita nggak pernah pengen membuat pasar baru atau minat baru terhadap investasi. Kita dengan perda pikit, biarin aja. Nggak apa-apa, nggak usah investasi di sini, nggak usah bikin lagi investor tertarik lagi, bikin lagi investasi, nggak usah dipikirin. Nggak usah ada perda insentif dan kemudian investasi, biarin. Kita biarin. Padahal tujuannya personal selling, sales promotion adalah itu. Goals-nya, brand awareness, pasar baru, atau minat baru. Ada minat baru. Kalau Bapak Ibu membuat perda pikit, Bapak dengan sektornya jelas, Bapak ada minat baru yang bisa datang orang investor. Karena ada iming-iming di situ. Yang ketiga, karena tidak ada keunggulan kompetitif. Bapak Ibu membiarkan daerah Bapak Ibu, ya sudah gitu. Biarkan dia tidak unggul, tidak kompetitif. Jadi Bapak Ibu yang buat Pak Ipro nih, BI ada BI ya. Pak Ibu BI sekarang proyek-proyek iPro Bapak Ibu itu tidak kompetitif. Kenapa? Proyeknya itu tidak ada perda. Insentifnya nggak ada. Tidak ada insentif dan kemudahannya. Ini handphone. Satu merek Samsung merek. Ketika bicara kemarin tahun baru sekarang kemudian dibikin berbagai macam insentif dorongan orang-orang membeli dengan cara di diskon, beli satu dapat dua. Tentu kan lebih pada compete. Lebih kompetitif barangnya ketimbang produk lain. Nah, pada BI sudah bolak-balik loh bayarin Bapak dan Ibu bikin acara berbagai macam iPro. Bapak dan Ibu nggak pernah peduli bikin perda iPro, perda pikit kan. Jadi produk-produk yang sekarang Bapak Ibu pasarkan via BI tidak compete. Tidak punya competitiveness advantages. Tidak punya keunggulan bersaing. Bisa jadi orang lebih tertarik tempat lain. Misalnya barangnya sama, kawasan industri nih. Sumatera Utara udah dibeli BI, dibuat oleh BI. Tiba-tiba ada tempat lain yang, sana aja lebih kompetitif. Itu. Jadi salah satunya apa? Daya dukung terhadap produk tadi tidak ada. Tidak baik karena apa? Tidak ada perda yang akan Bapak Ibu bahas dari perda pikit. Itu. 1, 2, 3. Keempat, loyalitas pelanggan. Kalau perusahaan sering melakukan banyak berbagai macam potongan bisnis bonus, dia akan membentuk namanya pelanggan itu jadi setia. Ini belanja di sini aja saya senang. Kenapa? Karena kalau daerah Bapak Ibu lebih banyak menawarkan berbagai macam insentif, dia akan banyak setia. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu nggak punya perda insentif dan kemudian investasi di daerah, Bapak Ibu 4 hal itu Bapak Ibu sudah hangus saja. Tidak pernah berusaha membuat brand awareness, tidak bisa membuat pasar minat baru, Bapak Ibu masa bodoh dengan daerah potensi Bapak Ibu diemin saja, tidak kepingin punya keunggulan bersaing dan kompetitif dan kemudian tidak punya, biarinnya loyalitas pelanggan investor yang sudah ada, biarin aja, biar pada mati juga nggak apa-apa urusannya, biar kena pajak daerah yang mahal terus, biarin aja. 4. Jadi di situ sudah disebut namanya mempersulit investasi kan.
Jadi saya bilang perda insentif dan kemudahan investasi daerah itu poinnya masuk kepada perintah presiden pertama, mempersulit investasi. 4. Tidak seperti ini. Bayangin kan? Bapak Ibu bayangin dengan produk yang sekarang Bapak Ibu ini kan mau tahun baru, mau Natalan kan banyak begini kan tuh. Sale, spring sale, beli 1 dapat 2. All item yang warna hitam kan, semua yang warna hitam, all item gratis 100% dari warna hitam maksudnya gitu kan? All item gitu. Ya, pokoknya 1. Lagi. Nah, sekarang baru masuk. Kan saya sudah memframing nih Bapak Ibu nih, saya sudah bawa gitu alam Bapak Ibu untuk betapa sekarang insentif dan kemudian investasi daerah penting kan? Sekarang mari kita bahas secara terminologi hukumnya. Pajak dan retribusi daerah. Ini masuk dalam konteks Undang-Undang 1 2022. Langkat udah dicek dengan Perda 1 2022 kemarin belum? Udah ya. Langkat sama tebing, sama yang mana lagi tuh? Item pajaknya saya lupa loh man. Sekarang mulai masuk. Apa disebut dengan pajak daerah? Pajak daerah itu premanisme, Pak. Tuh, kontribusi wajib kepada daerah. Ya, tentang orang oleh terutang daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Maksa. PBB, pajak ini potongin baru belanja nih. Kalau kami kan ada PPN kan, PPN pajak penang Bapak belanja di Indomaret kan ada PPN tuh. Itu kan kewenangan pusat PPN. Baru potong 10% dari belanja gitu. Maksa kan. Maksa kan preman kan, preman pemerintah atas dasar negara kan tuh. Kontribusi wajib kepada daerah yang berutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Tapi punya dalil, punya kaidah, punya undang-undang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan. Bapak nggak dapat apa-apa tapi bayar. Secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah sebenarnya bagi kemakmuran rakyat. Tapi masukan dari pajak itu baru untuk kemudian untuk pendidikan, disalurkan lagi untuk pembangunan daerah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang di kabupaten kota itu premannya Bapak dan Ibu di BPK, di Spenda, BPKAD ngambil mungut-mungut itu. Tapi kemudian diserahkan ke dalam PAD. Lalu PAD-nya kemudian dipakai untuk RKPD dan RAPBD gitu kan. Lalu yang disebutkan retribusi. Retribusi itu lebih halus lagi. Kalau dia kan ada pelayanan, baru dimintain duit. Makanya pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa. Jadi ada jasa dulu, baru dibayar. Beda ya. Pemberian izin tertentu bisa izin Pak kalau untuk IMB bayar sekian ya. Nanti diproses tuh IMB-nya digambarin, itunya marketnya bayar. Ada izin, ada layanan jasa, tapi bayar. Itu retribusi daerah. Sehingga retribusi parkir, dikasih tempat buat parkir, dilindungi. Tapi kalau hilang, masa bodoh tukang parkirnya gitu kan. Tapi tetap aja dilindungi, ditata. Ada layanan di situ. Pas masuk tertib. Gitu. Tuh, retribusi parkir. Jadi pajak preman, retribusi ada layanan yang Bapak Ibu, yang konsumen masyarakat terima. Itu kan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha yang dapatkan harus membayar sekian retribusi karena ada dari badan itu yang dilayani oleh pemerintah. Perorangan, stasiun, ada bayar itu retribusi toilet gitu kan, retribusinya bayar itu karena kita menggunakan jasa toilet gitu kan, makanya ada retribusi. Makanya sekarang kemudian di bandara kan di item diakumulasikan deh. Di dalam fasilitas layanan bandara itu semuanya sudah Bapak Ibu. Dulu namanya airport tax namanya. Sebenarnya retribusi. Nah sekarang digabung, kalau nggak salah maskapai sekarang yang harus bayar itu. Di Bapak Ibu kan bebas kan, kalau di Soekarno-Hatta itu bisa mandi gratis tuh, mandi itu ada pijatnya kursi gitu kan. Itu jasa kita terima jasa kita bayar. Seperti maskapai yang itu. Dulu dibangun kepada masyarakat, kalau nggak salah dulu 100.000, 150.000 airport tax-nya itu. Nah, lalu 2 ini diminta kemudian diberikan insentif. Tuh, insentif ya. Dukungan kebijakan fiskal dari Pemda kepada masyarakat dan otoritas untuk meningkatkan investasi daerah. Oke deh, nggak usah bayar. Gitu. Nah, itu disebut pemberian insentif, pajak tadi. Lalu kemudian pajak dan retribusi ya. Lalu kemudian ada namanya kemudahan. Penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemda kepada masyarakat dan investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi.
kita buat kemudahan ya. Salah satunya apa kemudahan? Nanti ya, ujungnya ketemu iPro. Jadi ketika bicara kemudahan, iPro lagi ketemu. Orang mau berinvestasi gampang karena sudah ada proyeknya, ada iPro-nya. Nanti. Tapi ini sekedar untuk Bapak Ibu melihat poin-poin dari ini. Ini disebut dengan pajak daerah dan retribusi daerah versi Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda. Tok gitu. Ini yang bicara undang-undang ya. Lagi. Nah ini. Lalu pajak daerah itu apa? Provinsi, kabupaten, dan kota. Itu provinsi itu kiri, Bapak Ibu baca sendiri, pajak kabupaten kota itu tengah, lalu retribusi daerah itu kanan. Ini sesuai dengan yang terangkat ini ya, udah ya masuk nih ya. Oke ya, saya takut salah. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, ini saya bicara undang-undang yang punya mengatur tentang pajak dan retribusi ya. Saya coba saya terangkan nih, saya coba Bapak paham ini. Jadi gini nih, saya yang punya mobil, ada orang mau pinjam, saya kasih tahu, mobil udah dipinjam tapi asal dicuci bersih, diisi bensin gitu ya. Saya kasih tahu ini cara kita memandang. Ini undang-undangnya, Undang-Undang 1 2022 bicara itu coba. Ada pajak ini. Pajak provinsi, pajak kabupaten kota, pajak dan retribusi daerah. Undang-undangnya bilang gini tuh. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut, coba tuh. Yang punya undang-undang bilang gini nih undang-undangnya. Jenis pajak itu dapat tidak dipungut dalam hal potensinya kurang memadai dan atau Pemda menetapkan kebijakan untuk tidak memungut dan memberikan insentif. Masih ribut nggak kita kalau soal gitu? Undang-undangnya bilang begitu. Kenapa perda kita yang diturunkan kok sok tahu gitu loh? Diperintah oleh undang-undang itu yang menetapkan soal pajak dan retribusi daerah dibilang gini, jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut dalam hal tuh potensinya kurang memadai. Kalau misalnya gini, misalnya pajak PKB kendaraan bermotor provinsi nih, tuh PKB. Yang punya mobil cuma 2, udahlah nggak usah dipungut gitu kan. Kan gitu. Dilihat. Jadi kalau potensi kurang memadai atau Pemda menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Hari ini kita ada pemutihan pajak yang punya mobil yang selama ini beberapa kali nggak bayar pajak sekarang diputihkan gitu. Boleh. Jadi bikin perdanya jadi luas gitu loh. Saya belum bicara untuk investasi ya. Secara umum aja, ini undang-undang itu sudah bilang, gitu. Kenapa kita kok terbelenggu gitu loh. Maka saya suka daerah, Pak nanti kalau PAD kami berkurang gimana gitu. Suka begitu tuh daerah. Bapak gitu, macam-macam pokoknya alasannya itu. Yang punya aturan pajaknya itu, Undang-Undang 1 2022 bilang gitu. Tuh, kemudian ketika bicara retribusi, jenis pelayanan jasa umum dapat tidak dipungut. Retribusi itu ada jasa umum, ada jasa usaha, ada perizinan tertentu. Cuman yang di state di dalam undang-undang ini bilangnya cuma hanya pelayanan jasa umum. Juga bilang sama, tidak dipungut retribusi bila potensi penerimaan juga kecil dan atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma dalam memberikan insentif pembangunan investasi daerah. Bebas kan? Kalau sampai gini mau ngapain lagi kita ketika buat perda? Simpel kan? Mau ngatur apa? Bebasin aja. Udah sudah ada ininya kok perintahnya. Dalam rangka untuk mendorong investasi. Nah, oleh pusat di state lagi nih, undang-undang itu bilang ini. Pemerintah sesuai program prioritas nasional dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi Pemda. Jadi kalau ada Pemda sekarang bisa pusat turun tangan. Ini kemahalan nih, hapus. Kalau Bapak Ibu bandel, PAD nanti kita begini Pak, gini. Nanti saya kasih tahu PAD nih kaitannya dengan. Kemudian kami nggak mau. Nanti Kementerian Keuangan bilang, udah hapus, perdanya udah buang. Perdanya sobek masuk ke tempat sampah, selesai gitu. Kementerian Keuangan tapi bukan saya. Jadi pemerintah sesuai program prioritas nasional dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi Pemda untuk melaksanakan kebijakan fiskal nasional dan mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan atau usaha yang berdaya saing tinggi dan pengaturan yang berkeadilan. Langkat kalau pengen mengangkat industrinya, potongin pajak semuanya retribusinya kaitan industri. Ada pesennya itu. Daerah lain supaya karena tadi hilirisasi kan, supaya tadi industrinya itu kasih semuanya 0,000,000. Ada perintahnya di undang-undang. Daripada nanti pemerintah yang turun tangan, kan saya bilang, kalau udah pada posisi nanti yang kemudian kami turun tangan, pusat, udah habis lagi Bapak dan Ibu. Tadi promosi terakhir, akhirnya promosi saya nanti yang maju. Perdanya juga hanya pusat lagi yang ngurusin. Karena Bapak Ibu nggak mau, Bapak Ibu tuh buntu gitu loh. Udah bergelut aja, berasumsi sendiri, terus
silang sengkarut, silang sengketa terus. Undang-undangnya sudah simpel. Tuh, ya. Lagi. Ini sejarahnya insentif dan kemudian investasi pajak. Sejarahnya. Sampai kemudian Bapak Ibu bisa menetapkan dan nggak boleh bisa macam-macam lagi. Sejarah nomor satu ketika bicara undang-undang penanaman modal. Satu, penanaman modal nih, Undang-Undang 25 2007 penanaman modal, penanaman modal kiri itu. Pemerintah memberikan fasilitas kepada para modal, itu padat karya, berskala prioritas tinggi, membangun infrastruktur, melakukan alih teknologi. Inilah menjadi dasar Bapak Ibu membuat perda dari perintah Undang-Undang penanaman modal. Kemarin siapa tuh yang mas? Siapa ya? Pak ini dari provinsi katanya enggak ini Pak dari dari Kementerian Dalam Negeri bilangnya begini Pak. Kementerian Dalam Negeri itu bilangnya lihatlah peraturan perundang-undangannya. Karena Bapak Ibu mengacu kepada undang-undang tentang Pemda, dia nggak mengatur tentang poin-poin pajak. Terus saya suka emosi tuh kalau suka teman-teman daerah dulu. Pak ini katanya dari orang itu dari mana? Dari Kementerian Dalam Negeri Pak. Saya terbiasa melihat undang-undang itu semuanya, setelah saya dekatkan. Kalau sektornya, Dalam Negeri hanya melihat dari Undang-Undang 23 2014. Bapak Ibu Kementerian Keuangan lihat dari undang-undang juga. Hubungan nanti, tadi Undang-Undang 1 2022. Nah, saya itu meramu satu semuanya, sehingga ketahuan arahnya kemana. Itulah yang kemudian kenapa gara-gara itu keluarlah Cipta Kerja Omnibus Law. Kenapa? Karena sektoral egonya masing-masing berego gitu. Gitu ya. Nah, saya ceritain nih. Undang-Undang 25 2000 itu penanaman modal. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanaman modal yang padat karya, skala prioritas tinggi tuh, UMKM tuh. Industri pengguna barang modal itu masuk ke dalam kriteria untuk pemberian insentif yang Bapak dalam perda kan. Tuh. Karena dari apa? Dari Undang-Undang penanaman modal. Jadi makanya kalau saya ngomong dengerin gitu, dengerin. Oh iya Pak, oh ini, iya ini gitu. Karena saya punya Undang-Undang penanaman modal yang saya bicara. Tapi kalau orang Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain, mari kita kupas gitu ya. Nomor 2 dulu, pemerintah memberikan kemudahan layanan dan atau perizinan kepada perusahaan untuk memperoleh hak atas tanah fasilitas pelayanan pembebasan dan fasilitas perizinan impor. Jadi kami sudah 2007 sudah bicara untuk insentif dan kemudahan untuk kepada daerah melakukan hal yang sama. Ya, hal yang sama dan kepada siapa? Kepada daerah. Kepada apa? Waktu itu masih namanya sebelum Undang-Undang 1 2022 adalah Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah kan? Tuh kan? Kenapa bunyinya pemerintah? Karena Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah kan dari pemerintah. Ada pajak retribusi daerah, potong gitu. Di Undang-Undang penanaman modal itu bilang itu, potong gitu. Cuman Bapak Ibu nggak lakukan loh dari tahun 2007. Undang-Undang 28 2009 kan 2 tahun setelah Undang-Undang penanaman modal kan. Sekarang diganti dengan Undang-Undang 1 2022 kan. Tuh, ya. 25 2000. Lihat Undang-Undang pemerintah daerah nih. Jadi kalau Bapak Ibu ke Kemdagri coba deh. Pasti bunyinya harus ini dan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, harus mengacu kepada Undang-Undang 25 2007. Kenapa bunyinya? Nih. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau kemudian kepada masyarakat dan atau investor yang diatur dalam perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Baca undang-undang yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu nanya sama Kementerian Dalam Negeri, mungkin dia nggak bisa jelasin. Atau dia ngarang-ngarang, Pak pakai ini melanggar PP ini. Enggak, baca Undang-Undang 25 2007, baca Undang-Undang 1 2022. Gitu. Bahwa sudah bebas, bisa dibebaskan. Gitu. Jadi caranya gitu ngungkap gitu. Jangan cuma gara-gara satu dirubah. Saya tuh suka kesel gini. Saya sudah mengasistensi daerah, legal draftingnya sudah saya buatkan. Tiba-tiba Bapak Ibu membuat konsultasi publik, ditangani orang yang salah, tiba-tiba Pak ini dirubah ini, Pak ini dirubah ini. Dasarnya dari mana? Pak ini dirubah ini. Siapa yang bilang? Saya dirubah. Gitu. Ini undang-undangnya yang tertinggi itu bilang begitu ya, gitu ya. Jadi ya undang-undang pemerintah daerah nih, yang depannya penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Pemerintahan daerah sudah bicara jangan bergantung lagi pada APBD. Lihat nih. Penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Hey, jangan lagi pakai APBD, pakailah namanya uang swasta. Yang selama ini saya suka repot. Private Finance Initiative. Non-Private Finance Initiative, yaitu APBN, APBD. Non-Private Finance Initiative. Ini si undang-undang pemerintah daerah bilang, jangan lagi pakai APBD. Tuh.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Udah dikasih tahu sama undang-undang pemerintahan daerah tuh. Lalu untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, makanya penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif. Tuh. Kan gampang kan? Ngasih jalannya gitu kan. Potongin dong pajak-pajaknya gitu. Tapi lihatlah ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Tuh. Sampai sini doang bunyinya. Pemerintahan daerah itu orang Kemdagri itu bahasnya hanya sampai sini. Tapi ketika datang orang penanaman modal, saya terjemahkan lagi, adalah terdiri dari itu, padat karya, skala prioritas tinggi, membangun gitu. Oke ya. Lalu kemudian lihat Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 11 2020. Tahun 2020 dikeluarkan. Lihat nih. Dia merubah ketentuan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sudah dirubah sekarang menjadi Undang-Undang 1 2022. Tuk gitu. Lalu juga merubah ketentuan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja langsung ke yang merah tuh. Yang merah tuh. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah adalah dirumuskan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Tuh gitu. Jadi kalau mau merumuskan pajak daerah dan retribusi daerah, jangan lupa dukunglah kemudahan berusaha dan layanan daerah. Makanya kalau waktu ditanya judulnya acara hari ini apa Pak, saya bilangin itu aja. Acara hari ini kan gitu kan, pengurusan layanan daerah, kemudahan berusaha dan layanan daerah. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja cuma bilang begini, abaikan tuh pajak dan retribusi daerah. Percaya nggak kalau Undang-Undang Cipta Kerja bunyinya begitu? Abaikan itu pajak dan retribusi daerah. Nggak percaya, lihat di sebelah kanan atas tuh. Pajak pendapatan asli daerah, tuh, yang kanan atas kanan kan. PAD dan perizinan berusaha kanan tuh. Jika pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran jika penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya PAD. Bapak dan Ibu kalau PAD-nya jeblok gara-gara Bapak Ibu semuanya Bapak gratisin, minta insentifnya kepada pusat. Sampai kayak gitu coba. Minta tambahan insentifnya. Kami jeblok nih PAD-nya, akibatnya APBD kami defisit. Minta. Terus Bapak Ibu mau bertahan lagi. Saya kalau gitu jangan ada PAD, jangan dipotong lagi dong. Retribusi yang dipotong. Mau gimana coba kan? Undang-undangnya dibilang begitu. Kan betapa, udah kita nol aja, nol. Makanya waktu dengan Langkat kan, Pak ini jadi pajak berapa? Nol. Karena apa? Karena ada klausul PAD dan perizinan berusaha. Jika pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran, jika penyederhanaan perizinan dalam penyederhanaan perizinan nih, dan pelaksanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya PAD. Pelaksanaan perizinan berusaha, Bapak Ibu gara-gara itu kemudian semua retribusi Bapak nol. Kan pelaksanaan perizinan berusaha nol retribusinya. Defisit. Terus minus itunya pendapatan daerahnya. Minta duit sama Kementerian Keuangan. Gampang banget kan ngurus negara kan. Udah ada aturannya rambu-rambunya gitu. Jadi sekarang kalau misalnya Pak, Bapak Ibu dalam rangka kemudahan investasi, potong semua pajak retribusi, kasih semua kemudahan, segala macam fasilitasi semua investor. Udah kerjain aja gitu. Caranya tuh udah langkahnya tuh sudah dibuat gitu. Oke. Ya, Bu Siti ini saya ngoceh terus sampai saya Bu Siti hilang lagi. Sampai saya cocor-jower apa ada pertanyaan dulu atau gimana? Setiap ini sertanya atau gimana? Ntar ada yang kependem, kesel kadang-kadang saya gayanya, bicaranya saya to the point gitu. Mau gimana nih? Apa nanti semuanya dikumpulin lalu ngantemin saya belakangan? Nah, karena takutnya. Izin Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, boleh langsung tunjuk tangan, kami berikan kesempatan. Atau mau langsung aja atau dulu saya ya? nyerocos dulu, nyerocos sampai saya pingsan di atas panggung gitu. Bapak Ibu nanya. Karena Bapak seperti dosen gitu. Oh gitu ya? Profesor. Silakan aja Pak, terus mungkin aja dilanjut dulu ya. Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu jangan hard feeling dengan saya ya. Kalau hard feeling rugi jadi orang Medan aja. Karena saya lebih daripada orang Batak soalnya. Gara-gara sering dipanggil Bu Siti. Lagi. Nah sekarang kebijakan investasi dan kemudian investasi daerah. Ini sudah pakai undang-undang penanaman modal nih. Makanya sekarang lihat tuh gampang. Ini PP 24 2019 PP-nya tuh. Makanya gampang aja. Diberikanlah insentif dan kemudian investasi daerah dengan kriteria membangun infrastruktur. Jadi yang jadi masalah sekarang sudah dikasih kriteria ini, kemudian Bapak Ibu membuat legal draftingnya untuk perdanya kan. Nggak bunyi juga.
Ini lucu nih, sudah dikasih membangun infrastruktur terjemahkan. Tiba-tiba misalnya pemerintah provinsi ingin membangun jalan tol, ingin membangun jalan kereta api, rumah sakit, ini kasih insentif. Kan sudah ada tuh. Membangun infrastruktur. Membangun berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tiba-tiba ada daerah, ada investor yang ingin membangun namanya kawasan industri hijau. Tak gitu. Dikasih kunci kawasan industri hijau, diberikan insentif. Apa itu kawasan industri? KBL-nya berapa? 68, 12, 130, 120, 130. Lupa saya. 68, 120. Kawasan industri ya. Tak. Sehingga kawasan industri di KBL 68, 120, tak asal dengan konsep namanya green industry dikasih bebas 0 pajak retribusi. Yang terjadi itu nggak pernah mengucapkan namanya KBLI. Saya paling benci ada perda nggak ada KBLI. PP lengkap KBLI-nya. PP aja pakai KBLI. Undang-undangnya pakai KBLI. Bapak Ibu cuma bidang usaha bangun infrastruktur udah, terus orang sudah terjemahkan sendiri. Kemudian terjadilah permainan di situ. Kalau itu yang ini, kalau dengan KBLI itu clear, teridentifikasi. Makanya kalau kemudian ada di itu lagi ada pihak ketiganya, orang ini orang cerdas itu kan. Oh ini cuma perda tuang lembaga tuh lain. Terus mana bidang usahanya nggak ada apa? Udah buang aja saya bilang gitu. Terus sampai kapan perda-perda itu kemudian berbunyi signifikan bisa meregulit, mengatur kalau kemudian KBL-nya ada. Oh nanti Pak tunggu peraturan kepala daerah. Oh tapi daerah juga sama ntar 5 tahun sekali dia punya kepentingan lain berubah lagi. Akhirnya lama-lama nanti jadi KBL-nya sudah ada peraturan RT. Ya kan kepala daerah Kades RT kan. Ngarang aja kan. Kenapa? Karena Bapak Ibu di perdanya saja sudah nggak bunyi. Perda itu regulasi, peraturan regulate loh, meregulate loh. Paling benci saya bilang, kok nggak ada KBLI-nya? Di mana? Nanti Pak susah Pak. Ya emang kalau susah kayak jangan buat perda, saya aja bisa netapin. Saya buktikan, saya bisa netapin provinsi ini. Nanti di paparan berikutnya dengan gampang kok, gampang. Beberapa lingkungan, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto. Tiba-tiba gini, nanti saya kasih contoh datanya. PDRB-nya langkat rendah di sini. Tiba-tiba ada keinginan untuk mengangkat PDRB-nya. Lalu dibuatlah sektor investasi masuk ke langkat. Sektor investasi apa saja KBL-nya? A, B, C, D, E, F, G. Itu kemudian diberikan insentif oleh provinsi. Tak gitu. Itu. Kita bicara provinsi ya. Karena yang undang saya provinsi. Contoh. Kabupaten kota nanya langsung nanti. Nah, Ibu Siti itu saya suruh nginep gara-gara saya katanya biar dikerubutin sama orang kabupaten kota Pak. Iya saya nggak masalah sampai sore. Pesawat saya jam 9. Saya masih di ruangan ini sampai jam 7 paling lambat. Kita diskusi. Kalau Bapak Ibu perlu draft perdanya sudah ada malah. Tuh, terus ini memberikan kontribusi dalam peningkatan produk, memberikan kontribusi bagi kepentingan pelayanan publik. Pelayanan publik apa? Tiba-tiba ada orang membawa, Pak kami ingin membangun namanya apa? Transportasi kereta api. Pelayanan publik kan. Pak kami ingin membangun namanya apa? Transportasi bus BRT, bus rapid transit track gitu. KBL-nya sekian, kasih insentif. Pelayanan publik. Jelas loh KBL-nya kereta api. Bapak Ibu kan nggak ada, semuanya ini kan dari Undang-Undang Penanaman Modal, tapi Bapak Ibu orang penanaman modal nggak bisa menerjemahkan menjadi badan bidang usaha, KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, nggak bisa kan? Tuh yang kanan bawah 14 berorientasi ekspor. Pak kami ingin membangun namanya food estate, tapi nanti berorientasi ekspor. Ya sudah, food estate itu dalamnya apa saja bidang usahanya? Pertama pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya, kemudian pengolahannya industri tadi kasih bidang usahanya. Gampang kan? Gampang. Jadi ini kriteria ini semuanya harus masuk ke dalam perda Bapak. Bidang-bidang usaha tadi dengan KBLI. Ya. Jadi terus terang nih Bapak Ibu kalau ke saya konsultasi perda nggak ada KBL-nya itu saya males rasanya baca. Benci saya rasanya. Males sebenarnya. Apa sih gitu. Pak susah nanti biar pelatihan kepala daerah. Saya sekali lagi saya kasih tahu, PP saja sudah KBLI sekarang. Undang-undang sudah KBLI sekarang. Rigid gitu bidang. Jadi tidak bisa dimelencengin lagi. Semuanya perda insentif dan kami tingkat pusat semuanya KBLI. Kementerian Keuangan yang bikin KBLI. Jadi nggak mislok tuh nggak meleset gitu. Jadi bidang usaha ini memang betul-betul oleh Menteri Keuangan diberikan insentif pajak. Gitu. Ya, lagi kriteria. Prioritas. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu. Kita melihat
Nias itu nggak punya industri di situ. Saya punya datanya soalnya. Karena itu orang provinsi bilang, doronglah investasi industri ke Nias. Industrinya apa diperlukan? Industri pengolahan A, B, C, D, D. Kabelnya berapa ini. Kasih insentif dalam perda insentifnya provinsi. Nanti saya exercise nanti dalam data ya. Ini kan pemahaman dulu. Nanti saya exercise berpakai data. Jangan khawatir. Saya lompat-lompat nih. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan. Ini boleh masuk ke Langkat jika bermitra. Kenapa? Karena di sektor prioritas buat kami, dia harus bermitra dengan masyarakat sekitarnya. Bidang usaha ini. Maka dikasih lampiran asal bermitra. Insentif pajak bebas pajak. Kabupaten Langkat 0%, retribusi pajak 0%. Asal bermitra. Tak. Bidang usahanya apa kabelnya? Misalnya industri. Kan lagi mau bikin Tahura kan. Tahura kaitan dengan penginapan. Penginapan yang akan dibangun di Tahura itu nanti akan hotel bintang 5 harus bermitra. Kemudian 0%. Ini semuanya ada. Saya anu aja ya. Satu-satu contoh lagi ya. Kalau satu-satu nanti bisa sampai malam ini. Karena kalau sama saya satu-satu itu exercise-nya panjang. Usaha mikro kecil menengah. Koperasi usaha mikro kecil menengah di Langkat. Apa saja yang mana sektor yang menjadi prioritas di Langkat dengan UMKM? Kasih semuanya 0 pajak, 0. Itu ada prioritasnya. KBL-nya ada UMKM mikro apa? Mikro apa dia penggorengan, usaha penggorengan kaki lima KBL-nya ada kaki lima berapa KBL-nya sekian tek kasih. Tukang makanan keliling Pak, ada penjajah makanan keliling, kios-kios di pasar Pak, ada kios-kios di pasar, ada KBL-nya, kasih dia 0% terus. Sehingga nanti lampiran dalam hal perda pikir Bapak itu bisa tebel. Bisa tebel. Dari mana tebelnya? Karena Bapak koordinasi dengan semua sektor. Dinas-dinas semuanya kumpul. Kemarin saya 2 hari 2 malam dengan Kabupaten Selayar buat perda pikitnya cuma setengah hari. Semua kepala dinasnya cukup saya tanyain. Bapak sektor unggulannya apa? Mau diunggulkan apa? Udah. Ini kabelnya sekian. Ya, prioritas. Lagi yang lain. Lagi. Bentuk. Bentuk bisa peringanan, pengurangan, bisa keringan ya. Pengurangan, keringanan atau pembebasan. Coba tuh dilepas. Makanya kalau kemarin dengan Langkat 0 aja, lepas ini aja, lepas. 0. Dasarnya apa? Enggak disebutin. Kan seru kan? Pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi. Udah 0. Pemberian bantuan modal. Nah, ini harus dengan BPR. Bantuan modal BPR. Jadi Bapak Ibu kerjasama dengan BPR, jangan Bapak Ibu nanti ada dari APBD ngasih bantuan modal, kan itu tidak ada kan, konsep itu tidak ada kan, APBD itu kan, dengan BPR, kerjasama dengan BPR, Badan Pengirian Rakyat, kebetulan dia adalah BUMD, kemudian si kepala daerah adalah sebagai pemegang saham tertinggi di dalam BUMD tadi, BPR tadi, makanya dimintalah untuk membuat keringanan bantuan modal supaya berbunga rendah. Itu sudah cukup, sudah perintah dalam perda itu untuk buat itu. Bantuan riset, pengembangan usaha, juga Bapak Ibu belikan lakukan bantuan. Usaha mikro kecil menengah didata semuanya, kemudian semuanya diberikan bantuan riset. Siapa yang itu menjalankan program tadi, bisa dengan dinas nakernya, bisa dengan dinas litbangdanya dalam rangka risetnya dia. Atau Bapak Ibu membuat namanya kawasan Sains and Teknologi KST, khusus untuk itu. Terus fasilitas pelatihan juga sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Apa? Perintah kepada dalam perda tadi, perintah kepada Dinas Tenaga Kerja untuk lihat lanskapnya dari UMKM Bapak. Cenderungnya itu kepada sektornya apa? Oh, ternyata itu sektor industri Pak, industri olahan makan menengah. Berarti harus banyak dia dalam apa namanya kalau lembaga pelatihannya di Disnaker namanya apa? BLK-nya wajibkan oleh itu untuk membentuk menyusun itu kan gratis. Bunga pinjaman rendah masukkan dengan BPR kerjasama. Pusing nggak pusing? Saya baca gini aja gampang. Lagi bentuk tuh penyediaan data dan informasi pengaman bola. Saya nomor 1 tuh. Saya bilang iPro. Tuh penyediaan data dan informasi pengaman iPro. Penyediaan sarana dan prasarana, bikin namanya klaster UMKM, tempat-tempat orang mereka berjualan.
di stasiun dikasih berapa persen, 30%, di satu tempat lokasi khusus untuk UMKM, itu kan namanya sudah kasih. Yang nomor 2, penyediaan sarana prasarana UMKM. Lokasi IKM bagi lokasi kawasan industri kecil menengah bagi industri kecil menengah, nomor 2 masuk. Perintahkan dalam perda. Gitu. Atau Bapak Ibu lagi membentuk kawasan industri wajib memberikan. Gitu. Kan gampang nggak? Gampang kan? Yang bikin Bapak Ibu siapa? Fasilitas penyediaan lahan dan lokasi tag, ketika kemudian Bapak Ibu dengan tata ruangnya, dengan BPR-nya sudah lokasi dengan tata ruang, dengan zonasinya. Ketika datang Bapak Ibu mau membangun apa? Oh, ini Pak, zonanya ini. Bapak Ibu bantu itu, siapkan semuanya. Tata ruang RDTR-nya jalankan. RDTR-nya Bapak Ibu kan juga nggak punya. Terus gitu. Sampai kemudian investasi langsung dengan namanya manajemen layanan dan alternatif non mandiri tutup gitu. Ini semuanya terjemahkan. Kemudahan akses pasokan bahan baku yang kanan atas tuh. Itu kalau Bapak Ibu bikin iPro, Bapak Ibu yang kemudian membentuk yang namanya akses logistiknya, Bapak Ibu kemudian membentuk namanya iPro, itu ada pengolahan bahan baku lokalnya, kan bisa tuh kemudian akses. Makanya kan saya kebolak-balik, iPro itu nanti ada ke sini. Karena sektor unggulan yang diolah, bahan bakunya kan terjamin tuh, bahan baku nomor berapa tuh? Mana tuh yang akses pemasaran yang menggunakan bahan baku lokal? Mana bahan baku lokal? Bahan baku lokal. Menggunakan bahan baku lokal. Bahan baku lokal. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. Setiap perusahaan yang kemudian itu diberikan namanya ruang dinas Saya boleh lanjut, Pak? Dinas penanaman modal, tiba-tiba bidang promosinya, melakukan namanya kemudian membantu akses promosinya kepada perusahaan-perusahaan di daerah. Masuk di situ. Jadi ini semuanya terjemahkan menjadi kemudian satu tindakan yang kemudian dalam perda itu dan konkret. Lagi. Sekarang implementasinya. Yuk sekarang. Ini saya orang luar ya. Saya bisa langsung nentuin di Provinsi Sumatera Utara. Pakai ini saja, saya bilang, ini kasih insentif. Ini. Contoh ini nih. Kawasan industri. Ada namanya perwilayahan industri. Jadi ini kita kalau orang penanaman modal itu memang kita harus menjajah sektor lain. Kalau Bapak Ibu nggak mau menjajah sektor lain, jangan jadi orang penanaman modal. Karena penanaman modal itu harus lintas sektor. Nah, contoh nih, industri nih. Kita memberikan insentif, industri ranahnya kami kan, kita kan lihat tuh, ada namanya wilayah industri, gitu kan. Diminta cepatlah penyebarannya dan pemerataan pembangunan industri nasional, diminta nih untuk Sumatera Utara, nih dibentuklah namanya WPPI, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, sebagai penggerak utama atau prime mover ekonomi wilayah dalam rangka wilayah pengembangan industri. Di mana wilayah pengembangan industri itu? Ini Bapak Ibu lihat sepetain ini. Dari mulai Nat, Nanggro, Aceh, Darussalam, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri. Nah, untuk wilayah pengembangan industri WPI Sumatera bagian utara itu, coba Bapak Ibu lihat tuh. Yang diminta adalah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, Batubara. Itu kasih insentif. Kembangkan industrinya di situ. Provinsi ya. Perda provinsi, insentif provinsi berarti harus melegitimate itu. Untuk Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo. Kasih 0%. Kenapa? Ini mendukung program. Nanti kabupaten kotanya juga seperti itu. 0 untuk perda kabupaten kota. Kabupaten Karo, Binjai kota ya. Kota Binjai, Deli Serdang. Nyambung. Tuh. Saya aja orang pusat. Oh, ini harus kasih insentif nih. Untuk mana? Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, Batubara. Dalam rangka apa? Tadi nomor 2 perintahnya Presiden hilirisasi kan. Sudah enggak zamannya lagi. Nah, ini kasih insentif. Pol-polan supaya nanti berkembanglah yang namanya pengembangan kawasan peruntukan industri di situ tuh 1 2 3 4 5 6 7 kota itu. Kemudian pembangunan kawasan industrinya berkembang di 7 itu, lalu terjadilah pengembangan sentra industri kecil menengah ketimbang daerah lain. Kalau Bapak Ibu provinsinya masa bodoh ya terserah. Ini jadi konsepnya kami nggak nyambung. Bapak Ibu hanya daerahnya sendiri terpecah-pecah, tidak integrasi. Coba
Kalau saya buat perda piketnya provinsi, saya langsung tetapkan tuh. Pertumbuhan industri untuk Medan, Binjai bisa membantu dia kan. Nanti dia bentuk sendiri perda insentifnya dengan perdanya masing-masing. Perda Medan, Kota Medan, perda piket Kota Medan, Kota Binjai, perda piket. Dia menambah lagi sehingga dapat dia pusat dapat, provinsi dapat, kabupaten kotanya dapat. Sehingga berkembang, terbawa prime mover kan, prime mover tergeraklah ke sana. Tuh kayak gitu. Yang saya tadi kasih gambar. Akhir tahun ini sale, beli satu dapat dua, itu terjadi di sini. Cara berpikirnya itu. Jadi undang-undang ini berpikirnya kayak orang jualan akhir tahun tutup tahun tadi. Ini lagi obral loh, ini lagi segera total, beli satu dapat dua, all item 50%. Dalam rangka apa? Bisa mendorong itu. Sekarang bertahun-tahun Bapak Ibu diamin loh ini. Insentif kabupaten ke provinsi belum punya. Padahal kami pusat itu sudah bolak-balik ini didiemin aja kan, sehingga apa, bisnis as usual bergerak sendirinya, bergeraknya kan saya selalu bilang tuh investasi kan dua kan, investasi Bismillah sama investasi Alhamdulillah kan. Kalau terjadi pertumbuhan di situ Alhamdulillah aja, karena nggak pernah kita rancang dengan Bismillah gitu, kita rancang dengan perda insentif supaya mendorong ke sana. Medan, Binjai, Deli Serdang, Berdaya, Karu. Kita bicara nasional ya. Nasional kemudian kepada daerah itu tidak berkembang, tapi kami bikin industri masuk ke sini masuk, kami kasih. KK kami kasih. Gitu. Lagi. Ini pariwisata. Coba. Bapak Ibu punya kan? Nia Semelu sama Medan Toba. Tidak pernah ada perda sampai sekarang provinsi, kabupaten, kota yang coba mengembangkan wilayah-wilayah itu. Kalau itu jelas loh. Sehingga sebenarnya untuk lokasi-lokasi itu kasih perda insentif dan kemudian investasi daerah, plak gitu. Pariwisata Pak, iya. Berapa KBLI di situ? Ada 83 KBLI. Pariwisata itu 83 KBLI. Tapi kan tidak semuanya dibangun di situ sesuai dengan rencana induk masing-masing Bapak dan Ibu, dan silakan masukkan 83 KBLI kalau memang semuanya, atau cukup 20 atau cukup 30, terserah. KBLI itu misalnya gini, pariwisata, bidang usaha, hotel bintang 5, 4, 3, 2, 1, spa, amusement center, ini semuanya kan ber-KBLI sendiri itu. Kafe. Ini Bapak Ibu, provinsi juga diam aja, kabupaten juga diam aja. Akibatnya berkembang sendirinya, alhamdulillah aja berkembang gitu. Hanya datanglah APBN tuh ke Danau Toba, nggak berkembang juga. Karena nggak simultan, nggak keroyokan gitu kan. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 lokasi yang bisa Bapak Ibu kasih insentif ketika bicara insentif sektor pariwisata ada 83 KBLI, cuman nggak pernah bisa diterjemahkan oleh Bapak dan Ibu. Padahal Bapak Ibu sudah dibantu pihak ketiga. Makanya saya bilang, saya paling benci kalau ada pihak ketiga sudah bantu, tidak menyantumkan KBLI pula gitu. Normatif itunya. Padahal sudah jelas loh, tendensinya kan jelas. Indikatifnya kan sudah jelas. Yang nggak ada apa? Batasan ini. Bapak Ibu titik-titik. Itulah Bapak Ibu bentuk dengan perda Riparprov yang titik-titik itu. Sehingga kemudian insentif di lokasi titik-titik itu tidak melewati luar batas. Sehingga nanti ketika diaudit BPK, nggak salah. Yang jadi masalah Bapak Ibu ketika perda tata ruang daerah provinsi, perda tata ruang kabupaten kota, dan rencana detail tata ruangnya tidak bisa menerjemahkan itu titik-titik itu. Sehingga titik-titik itu kalau lewat kecamatan yang berbeda kan jangan diberikan insentif. Ini kan bisa ketemuan. Itu Riparkap Bapak dan Ibu semuanya juga nggak nyambung. Provinsi, kabupaten, dan kota sama. Dan ini sudah hampir berapa? Ini kan PP 50 2011, sekarang sampai 2022. Riparkap itu berhenti di 2025, tinggal 2 tahun lagi. Nggak ada yang nerjemahin sampai sekarang. Ini saya sudah ngomong ini sudah berkali-kali loh. Dan akibatnya tidak berkembang lah namanya sektor pariwisata di daerah. Berkembangnya adalah dengan konsep namanya alhamdulillah. Datang aja tiba datang alhamdulillah. Nggak pernah dirancang bismillah kan, dirancang ini sektornya ini, dibuat master plan-nya ini. Dan baru dimulai sama Langkat. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Lagi. Ini, Mei Bidang Ro. Bapak Ibu punya konsep namanya Mei Bidang Ro. Mau diapain? PFI, non PFI. Private Fund Initiative. Mau pakai APBD? Silahkan. Sampai sekarang nggak jalan.
pakai investasi lo tuh. Fungsi pelayanan kegiatan Membidaro kanan atas tuh. Pusat pemerintah provinsi, skala internasional, pusat pelayanan pendidikan tuh, pusat pelayanan pendidikan, bikin kampus Pak, pendidikan tinggi, undang semua investor perguruan tinggi negeri, luar negeri, PTLN tuh masuk tuh. Kesehatan, pelayanan olahraga, bikin stadion Pak terbesar. Lalu saya tanya, lokasinya di mana tuh? Ada Kota Medan 21 kecamatan, Kota Binjai 5 kecamatan, Kabupaten Sedang 20. Itu kan masuk ke dalam Membidangro. Di mana lokasi-lokasi yang untuk investasi itu? Kasih insentif. Yang tahu kan Bapak dan Ibu yang punya wilayah. Kan Bapak Ibu kan Membidangro, Bapak Ibu diemin aja. Sebodoh amat kan sampai sekarang juga cuma nyanyi konsep cuman rapat ya gitu. Jadinya apa? Masa bodoh. Maka kalau saya sama Bu Siti, Pak ini saya bilang EGP, saya bilang. Yang punya wilayahnya EGP saya suruh mikir kan. Bu Siti kan suka gitu malam-malam gitu. Pak ini kami masih ada kendala seperti saya bilang jawabnya EGP. Saya bilang. Benar tanya Bu Siti itu. Makanya suka kadang-kadang marah terus. Saya ketawain aja. Karena ini jelas loh gitu. Ini mau diapain? Siapa yang mau mengendalikan ini? Ada namanya Badan Kerjasama Pengelolaan KBK Kawasan Pengelolaan Membidangro. Mau diapain? Mau PFI, non PFI boleh APBN, APBD. Kan nggak punya duit udah APBN. Berarti kan PFI, Private Finance Initiative, swasta masuk. Ayo, mana lokasinya itu? Itu sudah ada tuh. Peta-petanya tuh. Jelas lagi. Indikasi program arahan pemanfaatan ruang untuk Membidangro ya. 2011-2019 pengembangan peningkatan pusat pemerintahan provinsi. Pakai APBN, APBD, provinsi dan kota ya, pakai APBN. Nih, ada yang seru nih. 2019 pengembangan peningkatan pusat perdagangan dan jasa. APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Itulah investasi kan. Ayo mainkan. Di mana? Di kecamatan mana? Di peta itu. Mana lokasinya? Mau dibangun apa? Pusat perdagangan mall terbesar di ASEAN. Itu kan perdagangan kan. Ada loh tuh. Perintahnya ada. Cuman yang nggak ada yang gubris. Sampai sekarang. Kota Medan ada 21 kecamatan, Kota Binjai kan digabung itu satu kan, jadi wilayah pengembangan strategis kan, yang itu peta itu. Nah sekarang cuma kereta LRT-nya Membidangro aja nggak punya rencana induk kereta apiannya, mau gerak gimana? Perdanya belum jadi. Saya kemarin dengan Selayar 4 perda itu, 1 perda kawasan metropolitan, rencana induk kawasan metropolitan, nomor 2 kawasan induk kawasan pariwisata, perda nih. Nomor 3, kawasan induk kereta api, Selayar ya. Nomor 4, perda PKIT, pemberian investasi dalam 4 perda. 2 hari rapat di BKPM. Kepala daerah bawa semua kepala dinas. Rampung. Kita buktikan sekarang ada masalah kan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Kaitannya dengan kayak tadi kan, debottlenecking kaitan dengan birokratisasi dalam perumusan perda yang nanti harus ke provinsi, nanti harus ke Kanwil. Coba cek, semuanya nanti dipakai prakarasa yang kepala daerah. 2 hari 4 perda. Modalnya sama Bu Ayu. Mohon maaf Bu Siti, Bu Ayu sedang ke Thailand berangkat siang ini. Jadi dia bilang, Pak mohon maaf saya tidak bisa mendampingi Bapak karena saya lebih memilih Thailand ketimbang saya ke Medan. Baik Bu, saya bilang. Kita sudahi saja hubungan baik ini. Enggak bercanda. Masih ada 2 lokasi kami ke luar negeri, Thailand sama Australia. Tapi saya nggak mau semuanya. Karena Bapak nggak punya iPro. Percuma saya ke luar negeri nggak punya iPro. Cuma bohong aja. Saya konsekuen dengan apa yang saya omongkan sendiri. Nanti kalau misalnya Langkat jadi, iPro-nya saya bawain. Saya mau ke luar negeri. Sama Selayar, saya mau. Beneran. Saya agak lebih pede. Lagi ya ini ya, kawasan. Contoh satu. Lagi. Ini dengan RPJMD sama RPJPD coba ya. RPJMD-nya Pak Gubernur sekarang nih. Proyek prioritas sumut. Proyek strategis ya. Berarti wajar dan wajib dapat PIKIT. Ya. Proyek prioritas sumutnya 2019-2003. Semuanya kan nggak dapat insentif, nggak pernah dipikirin. Dan nggak berkembang semua akhirnya kan. Tidak ada seperti tadi akhir tahun itu kan dapat dorongan-dorongan. Kenapa? Cuek aja semuanya. Jadi nanti tahun 2023 gubernurnya bilang, jadi saya dalam LPG itu laporan pertanggungjawaban saya sebagai gubernur, saya katakan bahwa semua proyek saya gagal. Gitu. Andaikan pun misalkan ada yang jalan sedikit, itu pun tidak diberikan dorongan untuk kemudian menjadi bismillah gitu. Yang lagi jalan ini nih tadi itu saya berjalan ini Pak, kami wali kota Medan lagi banyak
dalemin comberan nih. Saya baca, oh iya comberan-comberan. Mana ada di sini nih. Banjir Kota Medan. Nah, 13 tuh, penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya secara terpadu. Jadi diterjemahkan oleh Pak Wali Kota dengan cara menggeruk Kota Comberan. Nomor 13. Cuman apakah pengusaha-pengusaha yang melakukan penggerukan itu diberikan insentif? Enggak, semuanya alhamdulillah aja ada yang mau, semuanya bekerja. Dapat Pak, kontraktor-kontraktornya dikasih. Ini pada proyek strategis loh ini. Prioritas kan, prioritas sumut. Kan nanti ada ditanya oleh BPK, kan ditanya, Pak, dasar apa Bapak menetapkan ini sebagai diberikan insentif? Kan tadi ditanya nih. Kan saya tadi sebut kriteria, bentuk kan gitu kan. Nanti kan Bapak beralibi itu kan. Kriteria, bentuk, tadi yang poin-poin itu kan Bapak paparkan kan. Karena kriterianya ini, karena prioritas yang gini kan gitu kan. Ini salah satunya kan prioritas. Jadi nanti kalau BPK bertanya itu atas dasar apa? Dan apakah dasarnya itu dibuat dalam peraturan, buat dalam perda? Ini kan perda, punya dasar hukum kan? Gitu. Jadi akibatnya apa? Semua proyek strategis ya. Jadi proyek strategis prioritas tuh kiri kan EG. Salah satu contoh rencana pembangunan sumut. Proyek strategis atau prioritas sumut nih. Kriteria dan prioritas PIKID daerah. Lihat dari semua dokumen-dokumen. Dokumen rencana umum daerah, dokumen rencana induk pariwisata. Bapak punya rencana provinsi, punya rencana induk pariwisatanya yang nggak jelas, itu akibatnya sektornya mau dikasih PIKID juga makin nggak jelas. Ya, akhirnya semua rencana-rencana nggak jelas, akhirnya semuanya jadi rencana strategis daerah juga nggak jelas, RPJB nggak jelas, akhirnya kan nggak jadi PIKID-nya. Tapi saya, walaupun nggak jelas itu saya bisa tahu. Nah, oh ini kok. Saya misalnya rencana induk Riparprov nih, rencana induk pariwisata kok provinsi. Saya pakai Riparnas, yang tadi tuh. Udah cukup buat saya abaikan perdanya, karena perdanya nggak jelas. Disuruh rubah nggak mau. Malah diminta pendapatnya sama orang Langkat, malah orang provinsinya bilang gini, iya yang penting harus sesuai dengan Riparprov kami gitu kan, Riparkapnya Langkat kan. Terus saya jawab di WA, ya Riparprovnya aja salah, saya lebih baik baca Riparnas, nasnya yang atas. Kan begitu. Bapak Ibu, Bapak nih, ada undang-undang nih, undang-undang bicara misalnya ya, judi itu haram ya, judi. Tiba-tiba PP-nya halal, Perpresnya halal, Perda provinsinya halal. Lalu Bapak buat Perda kabupaten kota, bicara halal apa haram? Halal, haram, karena undang-undangnya paling tinggi bilang haram. Itu namanya hierarki peraturan perundangan. Kita bisa mengabaikan peraturan di atas kita, karena dia bertentangan dengan yang paling tinggi. Itu cara baca undang-undang. Maka saya itu nggak pernah peduli misalnya ada yang berdebat nih. Saya bilang tanya pakai apa? Pakai perda apa? Saya pakai Perpres dong. Dia pakai Perpres Pak, saya pakai PP. Pakai PP, saya pakai undang-undang. Saya pakai undang-undang. Oh, saya pakai undang-undang 45. Dan saya pakai Quran. Terakhirnya ke Quran kan. Kalau Qurannya bisa ngalahin baru kita berpelukan. Dibicanda Pak, biar nggak pada serius. Ini lagi. Ini kita bahas ini bisa 2 hari 2 malam nih. Saya ketika orang provinsi membuat perda insentif pembangunan investasi daerah, saya bisa tetapkan pakai ini, perangkat ini. Ya, penetapan kriteria prioritas, PIKID saya nih, perda insentif nih, dengan KBLI-nya nih. Saya bisa tahu gini, kalau gitu untuk apa? Untuk PIKID pariwisata, Langkat, Umbang, Pakpat, Samosir, Nias Barat, Sibolga, Medan, saya kasihkan perda insentif pembangunan investasi provinsi. Karena situ jelas. Ya. Lalu kemudian provinsi nih bilang nih. Karena yang undang saya provinsi saya belum. Lalu saya lihat tuh yang kuning. Indeks kapasitas fiskal daerah nih. Kuning. Rentang indeks sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Saya bisa bilang untuk Nias kasih perda PIKID-nya 0. Kesian dia, sangat rendah tuh Nias. Sangat rendah tuh lihat nih. Nias. Kuning kan? Sangat rendah tuh artinya dia sangat tergantung dari transfer kami. Karena dia APBD-nya jeblok.
Bapak Ibu di provinsi demand aja tuh orang Nias tuh, jeblok padahal. Jadi yang bagus itu yang sangat tinggi. Jadi dia tidak tergantung dari transfer kami. Karena dia apa? APBD-nya tidak jeblok. Karena apa? Karena PAD-nya bagus. Nah, PAD didapat dari mana? Dari pajak dan retribusi. Paham nggak maksud saya? Sehingga saya sebagai provinsi, untuk mendorong supaya investasi masuk, sehingga saya kasih insentif dan kemudian investasi provinsi nih, tertinggi adalah sangat yang Nias. Terus dairy. Dairy coba Bapak Ibu bayangin ya. Dairy sebelahnya itu kan kawasan pariwisata nasional. Tapi dia sangat rendah. Ada objek wisata yang sangat internasional, tapi daerahnya tuh APBD-nya tuh ngos-ngosan. Coba. Terus didimin aja. Profesi mendiamkan. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Laporan ke Kementerian Keuangan bisanya. Kalau kami rapat dengan kantor Kementerian Keuangan ya, bisanya main salah-salahan loh ini. Indeks kapasitas fiskal daerah. Bapak aja ya karena Bapak ngatur investasi. Loh kenapa dikasih transfer terus kalau orang ngajuin? Ya tapi mereka minta gitu. Jadi saya nggak tahu ini kenapa enggak. Jadi kemarin ada beberapa kabupaten kota yang minta karena sudah sangat karena dia ada posisinya tinggi nggak dikasih sama Kementerian Keuangan. Yang tinggi-tinggi minta tambahan transfer nggak dikasih. Gitu. Jadi poinnya tuh kalau Kementerian Keuangan yang tinggi. Cuman yang sedang rendah dan sangat rendah didiemin kalau nggak minta. Dan saya nggak tahu kenapa. Terus kalau rapat itu main salah-salahan nih. Saya cuma bilang, terus saya mesti ngapain? Saya bilang gitu kan. Iya makanya dorong dengan investasi. Karena sekali lagi indeks kapasitas fiskal daerah itu tergantung dari PAD. PAD itu tergantung dari investasi. Pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah makin tinggi, kalau investasinya kan perusahaan-perusahaan kan makin ini banyak, itu kan berarti pajak-pajak yang dapat makin banyak. Retribusi karena makin ini makin banyak. Tapi harus ingat, gara-gara ini apakah kemudian Bapak tongpes kemudian Bapak bisa minta tadi kan, minta yang tadi tuh yang paparan kedua kan, minta. Gara-gara memberikan kemudahan Bapak menjadi tongpes, minta insentif. Nah, bisa minta. Tapi ini saya bicara ideal dulu. Coba Bapak Ibu bayangin dulu. Jadi kabupaten kota, aduh, sangat rendah tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 50% kabupaten kota itu sangat rendah. APBD-nya tongpes. Dia tidak bisa bergulat membiayai dirinya sendiri karena PAD-nya minus. PAD minus akibat apa? Karena tidak ada investasi. Dan itu didiamkan saja. Wassalam. Makanya kan Pak ini bilang EGP sebenarnya. Saya mesti ngapain? Saya juga gubernur bukan. Kalau bus itu kan kalau ya malu Bapak harus tanggung jawab ini loh tuh Bapak mesti ngajarin. Ngapain ngajarin saya bilang gitu EGP saya bilang. Kalau saya nggak bisa jawab gitu kan. Kan bus itu kan lebih daripada roketnya Rusia Bapak tahu roket Rusia kan udah buar gitu kalau udah meledak kita kan lebih daripada itu kalau lagi tegang sama saya. Buar gitu. Nah saya kan modelnya Putin, saya jawab EGP saya gitu. Ini pakai 2 ya. Ini kita bisa akibatnya apa? Perda insentif pengembangan investasi daerah provinsi itu bisa langsung menetapkan yang tetap. Udah langsung ke Nias, lokasi Nias. 0% untuk sektornya KBLSN lokasi di Nias. Tuh. Coba. Dan kemudian juga ternyata sampai sedang kan, sangat rendah sedang. Sampai yang sedang juga dikasih. Tuk. Menjadi pajak retribusi kewenangan provinsi tadi. PKB dan lain-lain kan. Nih lagi. Bapak Ibu kok nggak pada sedih sih saya cerita gini. TPT, tingkat pengangguran yang hijau, tingkat pengangguran terbuka. Lihat daerah-daerah yang penganggurannya masih banyak. 10% itu Medan. Medan masih banyak ya hijau ya. Medan banyak tingkat pengangguran terbuka. Hijau kan? Hijau. Medan 11% berapa tuh? Oh, Pematang Siantar 11. Ya. Tuh. Yang tinggi-tinggi itu harusnya diberikan dengan investasi, dorong. Sampai seberapa lama APBD Bapak Ibu bisa menyerap tenaga kerja? Enggak ada kan? Bisa APBD Bapak Ibu, APBD komponennya kemudian bisa untuk menyerap tenaga kerja? Ada? APBD? Enggak mungkin. Sehingga jawabannya dengan investasi kan, dengan PFI, Private Finance Incentive kasih. Sehingga di perda insentif daerahnya, provinsi bicaranya, kemudian tokoh-tokoh tadi kasih insentif terhadap padat karya apa? Untuk industri padat karya misalnya ini. Padat karya itu apa? Yang TPT, tekstil, produk tekstil, alas kaki, jika berdiri di ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka hilirisasi.
Mari kita diskusikan. Sektor apa saja? KBL-nya berapa saja? Lagi, saya kok ngos-ngosannya? Ya belum. Sentimennya. Lagi ditelanjang ini malu ya. Contoh nih ya, hotel yang hitam itu hotel. Cari yang hitam, cari yang Tapanuli Utara ada hotel, yang nggak ada hotelnya, Pak, yang nggak ada hotelnya. Serot tuh, Langkat kan nggak pernah hotel, hitam kan? Langkat, hitam. Yang KSP dong, yang nggak punya hotel, seret tuh. Pak Barat tuh, Pak Barat KSPN loh, nggak punya hotel, hotel bintang dan non bintang. Berarti kemudian kalau hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5 diarahkan kepada Pak Barat dalam rangka KSPN, kasih insentif, kan jelas itu, cerak. Dia KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, eksklusif, Danau Toba ada di situ. Cuman dia nggak ada hotel, lalu orang-orangnya pada mesti ngapain tuh turis-turisnya itu, berarti kan backpacker kan. Backpacker yang datang yang pakai losmen yang non bintang tadi. Berarti kan devisanya jadi nggak tumbuh berkembang. Coba lihat Pak Barat dengan kemudian indeksnya coba berapa. Pak Barat indeksnya nyambung nggak? Indeksnya udah rendah kan? Rendah ya. Sangat rendah malah. Kan bener kan? Sangat rendah karena memang tidak bisa maju apa. Bapak Ibu bisa lihat hotel nih, hotel yang biru Kota Medan tuh, Pak, Medan tuh hotel. 64 hotel bintang 5, 4321 dan non bintang ada 177. Bapak Ibu berarti selama ini kalau ada turis datang itu pasti ke Medan. Lalu kemudian dia barulah ke Nias. Tapanuli Utara misalnya gitu ya. Atau yang nggak ada hotelnya nih. Di sana dia ke kawasan wisatanya sebentar terus pulang lagi ke Medan lagi. Duitnya habisnya hanya butuh di Medan, dia taburkan. Sehingga kabupaten kotanya yang punya lokasi strategis pariwisatanya nggak dapat apa-apa, paling cuma makan siang dengan di rumah makan seadanya, numpang buang air kecil, dapat uang 2.000 kabupaten kotanya, habis itu pulang ke Medan, dia habiskan di Medan semuanya. Dan akibatnya Bapak Ibu membangun terus kota Medan, terus Medannya makin kaya, karena Bapak Ibu mendiamkan saja ini semua. Kan Bapak Ibu nggak nyiapin hotel. Mau begitu terus, ya silakan. Saya kan cuma bisanya gini. PDRB juga ada tuh, PDRB kanan. Kasih insentif kepada PDRB-nya rendah. Tuh. Lagi. Kok kan kayak dengerin hal yang serem aja sih lagi. Udah ya, ini cukup. Penutup ini yang kami berikan ketika dengan namanya insentif dan investasi daerah. Kami punya ini tax holiday, tax allowance. Jadi pusat ngasih. Provinsi nggak ngasih, kabupaten kota nggak ngasih ya. Provinsi ngasih. Kami memotong pajak-pajak. Kami punya pajak cukai, pajak PPH, pajak barang PPNBM, pajak biaya masuk, ada 4 pajak yang kami punya kewenangan pusat, kami potong-potong. Jadi itu. Bapak Ibu cuma pakai Undang-Undang 1 2022 Bapak Ibu potong-potong, tapi Bapak Ibu nggak potong. Kami punya 4 undang-undang. Kami potong-potong kasih. Sampai kemudian sampai surat kepada insentif industri padat karya kita kasih. Kita memotong PPH, pajak penghasilan, PPNBM, pajak barang mewah dan kemudian biaya masuk, cukai, materai, yang enggak materai doang. Pajak kewenangan kami. Kami kasih. Bapak Ibu cuma diminta oleh undang-undang itu memotong satu undang-undang saja, pajak 1 222. Bapak Ibu nggak kerjain. Lagi. Ini fasilitas penanaman modalnya kalau kami yang disebut dengan fasilitas non fiskal, kemudahan ini imigrasi gitu ya. Ini pusat nih, kita bicara pusat. Saya mau ngasih tahu ini pusat. Terus lagi, daerah harusnya ini. Kalau versinya kami penanaman modal. Dan daerah sama sekali tidak melakukan ini semua. Yang kiri itu, layanan fasilitas penanaman modal daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Yang kiri itu, layanan fasilitas fiskal, pengurangan dan pembebasan daerah pajak dana retribusi daerah, nggak dilakukan, tanda tanya kan? Layanan fasilitas fiskal, tidak dilakukan sama sekali, tanda tanya lagi. Bantuan layanan perizinan berusaha berbasis risiko, tidak dilakukan lagi. 3 konsep ini tidak dilakukan, padahal Pak Luhut cerita gini, kalau yang menghambat investasi, yang mempersulit saya bulldozer. Sehingga kesimpulannya Pak Luhut harus membulldozer orang Medan sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin dia cerita soalnya,
Yang mempersulit investasi, saya bulldozer gara-gara Pak Presiden itu. Saya ketawa. Ya sudah Pak, Bapak bulldozer orang-orang Bapak sendiri aja. Demikian. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Gatot Subiargo. Terima kasih Pak. Tadi sudah banyak sekali disinggung. Mungkin ini terima kasih Pak.